Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Rafael. Kali ini kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa. Tuhan berkati ibadah kami, Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhir, Tuhan. Tuhan pimpin serta ibadah kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Namun sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan satu lagu Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat, 8 orang selamat, 8 orang selamat. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sekarangnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Yudiar. Salam adik-adik, kembali lagi sama Kakak Yudiar. Apa kabarnya? Pasti tetap sehat ya di dalam Tuhan. Oke adik-adik, pada hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk kita mendengar firman Tuhan dan atau mendengar cerita dari kakak. Pada hari ini kakak akan menceritakan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan sebelum kita memulainya, mari kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan adik-adik di tempat ini Tuhan. Biar Engkau berkati walaupun mereka hanya di rumah. Biar Engkau sertai kehidupannya. Biar mereka tetap semangat di dalam Engkau. Dan biar Engkau berkati keluarganya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Bentar lagi adik-adik ini ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah mereka dapat mengerti dan dapat menaruh firman ini dalam hati mereka dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak akan menyampaikan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang yang terdapat di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Adik-adik kalau bisa buka Alkitabnya ya. Jadi ini di perumpamaan tentang anak yang hilang ini ada suatu keluarga. Jadi dia hidupnya tinggal ayahnya dan 2 anaknya, yang sulung dan yang bungsu. Jadi yang bungsu ini adik-adik, ia meminta bagian hartanya kepada ayahnya. Katanya dia di ayat yang
Yang ayat yang ke-12 katanya, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Jadi tuh anak yang bungsu ini meminta bagian hartanya ini kepada ayahnya ini, adik-adik. Dan lalu ayahnya ini membagikan hartanya ini sama rata kepada anaknya yang sulung juga, adik-adik. Dan beberapa hari kemudian si bungsu ini dia menjual harta yang dimilikinya ini, yang tadinya dikasih oleh ayahnya ini, dijualnya oleh dia, dan ia menghabiskan hartanya ini dengan cara berfoya-foya, adik-adik, dengan cara-cara yang tidak berkenan di hati Tuhan. Seperti kan kalau berkenan di hati Tuhan seperti kita membagi-bagikan hartanya ke orang-orang yang kurang mampu, tapi ini dia malah memboroskannya, adik-adik, dengan berfoya-foya seperti kayak minum atau apapun yang membuat dosa itu, adik-adik. Dan setelah hartanya ini habis, adik-adik, jadi timbullah suatu bencana kelaparan di negerinya ini, adik-adik. Dan dia ini nggak bisa makan apa-apa, dia udah nggak punya uang, dia nggak bisa beli apapun. Dan jadinya si anak yang bungsu ini, adik-adik, dan dia ingin bekerja di suatu peternakan babi, dan dia kan mengurusin di babinya itu, adik-adik, di kandang babinya. Dan dia disuruh kasih makan berupa ampas-ampas bekas makanan gitu, adik-adik. Ini bekas babinya, dia ingin memakannya. Tapi sebelum dia ingin memakannya, tapi dia minta izin dulu kepada majikannya. Dan pas dia minta izin, kata majikannya tidak boleh, adik-adik. Jadi dia nggak boleh memakan makanan babi itu. Dan akhirnya dia kelaparan. Dan sebelum dia masuk ke dalam pekerjaan ini, adik-adik, dia emang sempat kayak merasa bersalah kepada bapaknya, karena dia berkata betapa banyaknya berlimpahnya makanan di ayahnya ini, adik-adik. Dan karena dia lapar, akhirnya dia ingin memakan makanan bekas babi ini, adik-adik. Dan setelah dia kayak merasa bersalah, lalu dia bangkit dan dia punya niat untuk berbalik ke rumah bapaknya ini, adik-adik, ke rumah ayahnya ini. Dia ingin kembali ke rumahnya dan bertemu dengan keluarganya, adik-adik. Dan ketika ia ingin ke rumahnya, sebelum dia sampai di rumahnya, ayahnya sudah melihat dia, dan ayahnya ini lari dan langsung memeluk sang anak ini, adik-adik. Dia langsung meluk anaknya ini, ayahnya langsung memeluk anaknya, dan si anak bungsu ini mengakui kesalahannya. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak," katanya, adik-adik. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya ini, adik-adik. Katanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya," adik-adik. Dan dari sini kita dapat simpulkan, emang benar-benar ayahnya ini sangat mengampuni dan menerima anaknya lagi, adik-adik. Karena kan udah banyak kesalahan yang terjadi oleh anaknya ini. Dan tetapi Pak, kan anak yang sulung kan masih ada di rumah, adik-adik. Tapi dia bukannya ada di rumah, tapi dia ada di suatu ladang. Dan ketika ia pulang dan ia mendekat di rumahnya ini, adik-adik, dia mendengar suatu suara kayak nyanyian seluring atau nyanyian puji-pujian atau apapun, adik-adik. Dia mendengar, si anak sulungnya ini mendengar di rumahnya ini ada kayak pesta. Dan akhirnya anak yang sulung ini bertanya kepada hambanya ini, adik-adik. Dan jawab hambanya, katanya, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Dan anak sulungnya ini marah dan dia tidak terima kalau si anak yang bungsunya ini kembali, adik-adik, dan dia tidak terima. Dan lalu
dia keluar dan lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada anak sulung ini. Dan ayahnya ini menjawab adik-adik, karena anak sulung ini marah kepada ayahnya, dan ayahnya menjawab, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Jadi dia benar-benar marah, dan dia kayak benar-benar ya marah atas kepulangan anak bungsunya ini, adik-adik atau saudaranya. Dan kata ayahnya ini menjawab anak sulungnya ini, adik-adik, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dan kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Jadi adik-adik, anak bungsunya ini emang dia udah kembali dan dia ingin berubah, dia berbalik ke jalan yang benar, dan dia menyesali atas perbuatannya. Dan kesimpulan dari cerita ini, adik-adik, berbagai kesalahan yang kita miliki terhadap Tuhan atau kepada orang tua, tetapi dia tetap bisa mengampuni kesalahan kita, dan dia ingin membuat kita menjadi lebih baik lagi. Dan memang benar-benar orang tua atau Tuhan Yesus ingin mengampuni segala dosa kita, dan asalkan kita mau terbuka olehnya dan tidak mengulanginya lagi, adik-adik. Jadi ini adalah cerita dari kakak. Semoga adik-adik dapat mengerti dan dapat dipraktikkannya ya, adik-adik. Maksudnya praktikkan yang baik, bukan yang buruknya ini, adik-adik. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa ya, adik-adik, untuk menutup firman ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, adik-adik, anak-anakmu ini telah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan dari firman-Mu pada hari ini. Biarlah mereka dapat mengerti dan dapat menerapkan di kehidupannya masing-masing tentang yang baik Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, Kau berikanlah kesehatan, dan apapun yang mereka lakukan menjadi berhasil, dan Kau berkati Tuhan segala kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.